Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma. Ya ayyuhal hadirin ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jemaah Masjid Nurul Islam yang dirahmati Allah, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah sampai pada hari yang ke-26 mau ke-27. Alhamdulillah Allah telah memberikan kita kemampuan untuk beribadah istiqomah sampai dengan saat ini. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah dalam ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Ibanda wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan kepada seluruh umatnya yang taat kepada tuntunannya sampai akhir zaman. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, di penghujung bulan Ramadan ada satu ibadah yang diwajibkan, yaitu selesai menunaikan ibadah saum, kita diwajibkan untuk menunaikan zakat fitrah sebagai salah satu ibadah yang memiliki nilai sosial yang sangat tinggi. Dasar hukum zakat fitrah ini dari sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Ibnu Umar. Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah bulan Ramadan kepada manusia sebanyak 1 sok kurma kering atau 1 sok gandum, yang berlaku bagi yang berstatus budak, orang-orang merdeka, laki-laki, perempuan, anak-anak, dan orang-orang dewasa, dan kaum muslimin. Jadi semua anggota yang kaum muslimin yang merasakan dirinya seorang muslim itu wajib menunaikan ibadah zakat fitrah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Zakat fitrah sendiri memiliki beberapa fungsi. Di antaranya yang pertama, untuk melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya. Dan yang kedua, untuk melengkapi kekurangan amaliyah ibadah puasa di bulan Ramadan agar memperoleh pahala yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan berdasarkan hadis Rasulullah SAW, yaitu zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dan memberi makan bagi orang-orang miskin. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Dan yang ketiga, untuk mendorong seseorang muslim memiliki kepribadian yang dermawan terhadap sesama manusia, berhati lembut dan tinggi kemanusiaan. Dan yang keempat,
sebagai pengalaman akhlak yang luhur dalam rangka mengatasi kesenjangan sosial sesuai yang dianjurkan oleh Islam. Dan dengan ajarnya zakat fitrah inilah orang-orang miskin tidak perlu ada yang meminta-minta. Itu tujuannya adanya zakat fitrah. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, dengan zakat fitrah jadikan mereka, yaitu orang-orang miskin, tidak minta-minta pada hari itu. Jadi intinya untuk yang satu so ini mengatasi pada hari itu, maksudnya pada hari raya mungkin jangan sampai orang miskin itu meminta-minta karena tidak makan. Dan yang kelima, agar semua orang termasuk fakir miskin bersama-sama bergembira menyambut dan menikmati hari raya Idul Fitri seperti yang kita rasakan. Jadi mengeluarkan zakat fitrah itu untuk menjadikan sesama kita untuk bersama-sama merayakan kegembiraan menyambut hari raya Idul Fitri. Lalu kapan saatnya kita untuk mengeluarkan zakat fitrah? Nah, ini menurut kalau Rasulullah dulu sebelum melaksanakan sholat Id, dia mengeluarkan satu sok kepada fakir miskin lalu berangkat ke sholat Id. Sekarang di kita sebelum, mungkin kalau di akhir-akhir Ramadan, kalau di kita itu udah bisa menerima atau menyerahkan zakat fitrah kepada amilin, gitu ya, pada dia amilin atau pengurus setempat untuk diserahkan nanti kepada RT, RW dan seterusnya sampai ke Basnas pusat ya. Nah, jadi kita diwajibkannya itu sebelum sholat Id. Tapi ada yang menurut Imam Hambali itu 3 hari sebelum hari raya Idul Fitri juga boleh, sebagaimana telah diwajibkan oleh Rasulullah SAW, yaitu zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang-orang yang puasa dan melindungi orang-orang miskin. Itu hadisnya, barang siapa yang menunaikan sebelum salat hari raya Idul Fitri, maka zakat itu diterima. Barang siapa yang mengeluarkannya setelah salat hari raya, maka pemberiannya itu sebagai sedekah biasa. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Nah, jadi kita udah tahu sekarang mau menyerahkan, sekarang udah menerima, ada pengurusnya, itu juga boleh. 3 hari sebelum juga boleh. Sebelum melaksanakan sholat itu juga itu lebih utama. Jangan sampai, kayak tadi ada di hadis itu, jangan sampai kita menyerahkannya setelah sholat Id. Jadi itu bukan zakat fitrah, namanya itu sodako, begitu. Adapun untuk ukuran satu sok, kalau menurut Imam Syafi'i adalah 2,4, kita bisa dibuatkan dengan 2,5 ikut dengan pemerintahan. Tapi kalau misalnya pakai uang, itu sebenarnya ikut kepada Imam Hanafi. Yang hitungannya kalau Imam Hanafi itu 3,25 kilo. Itu terserah mau kemana, bisa cuma ukuran aja. Dan gitu pengalaman saya kalau di kampung Bu ya, Bapak menyerahkan zakat fitrah itu pakai beras. Kalau
saya itu kan 2,5 kilo. Itu satu bundelnya 2,5 kilo per orang dikasih nama. Kenapa dikasih nama? Takutnya begini, kita udah melakukan akad zakat ya. Misalnya 3 hari sebelumnya, besoknya dia meninggal. Nah, yang ada namanya itu balikin lagi ke orangnya. Karena yang udah meninggal tidak ada hak untuk mengasihkan zakat. Itu ajaran dari guru saya yang ya, di pengalaman di kampung saya bilangnya gitu. Jadi untuk kerapihan mungkin di sana. Tapi kan yang penting atiullah wa rasul wa ulil amri minkum. Jadi kita udah berusaha untuk melaksanakan perintah Allah, perintah Rasulullah, dan taat kepada pemimpin yang kita ya orang-orang yang pimpinan untuk pemimpin kita. Mungkin segitu dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-salatu sunatan tarawih jami'atu rahimakumullah.